Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Maha Hadir atau Yehovah Sama. Tingkat perwujudan atau manifestasi kehadiran Tuhan yang pertama ialah kemahahadiran Tuhan ada di mana-mana. Dalam kitab Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Pengenalan Raja Daud akan Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ia sadar bahwa Allah itu Maha Hadir karena pernyataan Allah kepadanya. Kalau kita melihat berita di media sosial saat ini, sangat begitu cepat tersampaikan suatu informasi ke seluruh dunia. Namun, jangkauan informasi itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki TV, HP, yang ada kuota internet atau Wi-Fi. Bagi orang-orang yang tidak memilikinya, tidak akan dapat mengetahuinya. Apalagi jika di suatu tempat atau daerah itu kondisi internetnya tidak bagus, maka informasi itu tidak akan tersampaikan. Akan tetapi, keberadaan Tuhan di segala tempat tidak terbatas. Dimanapun kita berada, Ia mampu menjangkau kita semua, sekaligus sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab Tuhan tak terikat oleh keadaan apapun, karena Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Saya akan membagikan pengalaman pribadi berikut ini. Setelah penantian bertahun-tahun, puji Tuhan, tepatnya pada bulan November 2018, kami suami istri diizinkan Tuhan ziarah ke Israel sekitarnya. Yang paling berkesan dan nyata dalam hidup saya ketika kami berada di atas Gunung Hermon dengan pemandangan indah, sejuk dingin, dan udara segar bersih. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berlutut di puncak Gunung Hermon itu, lalu mengangkat kedua belah tangan tinggi-tinggi ke atas langit dengan berseru dengan keras, "Mengapa Tuhan mengambil putri tunggal kami yang dikasihi pada usia muda?" Tak lama kemudian, di atas langit itu muncul satu mata Tuhan kepada saya. Sambil sedih hati, saya terus memandang satu mata itu di atas awan-awan yang lama-kelamaan menjauh lalu menghilang seketika. Pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya? Saya merenungkan terus-menerus kejadian tersebut. Selang beberapa waktu, saya mendapatkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal 15 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Dalam kitab Mazmur 33 ayat 18 sampai 20 berkata, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Segala hal terlihat olehnya dan tidak dapat disembunyikan dari hadapannya. Allah mengawasi perbuatan dan perkataan tiap-tiap orang, dan Tuhan kita bahkan mengetahui pikiran kita. Yang kedua, Tuhan hadir nyata dialami oleh semua orang dalam tiang awan dan tiang api. Dalam kitab 2 Tawarik 5 ayat 13-14 berkata, "Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan untuk berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Alamilah atau rasakan hadirat Tuhan dengan doa, puji-pujian, dan penyembahan kepada Tuhan setiap saat dengan sepenuhnya dalam roh dan kebenaran. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, ketika kita berdoa, sepakat di situ Allah hadir di tengah-tengah mereka. Terdapat dalam Injil Matius 18 ayat 20 berkata, "Sebab 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka." Haleluya. Amin. Selanjutnya dengan istri saya. Walaupun Tuhan hadir di hidup kita, tidak berarti bebas ujian. Ujian dibutuhkan untuk kita naik ke level yang lebih tinggi. Sering kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan persoalan datang menghempas hidup kita. Hidup yang nyaman dan aman, tiba-tiba ada terpaan angin badai. Kita heran, apa salah kita? Apa maksud Tuhan? Apa yang salah dari hidup kita? Kita bereaksi negatif atas ujian yang menimpa kita. Jawabannya sangat sederhana dan simpel. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sola Gracia, semua karena anugerahnya. Kita baca Yesaya 45 ayat yang kedua. "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi." Tuhan Maha Hadir. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Dalam Yesaya 45 ayat yang kedua dengan sangat jelas mengatakan, Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan mendahului kita. Yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah sebabnya bangsa Israel membuat gentar bangsa-bangsa di sekitarnya. Tangan Tuhan sangat nyata, selalu melindungi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Apapun situasi dan kondisi yang kita sedang hadapi saat ini, sadarilah bahwa Tuhan hadir di situ. Mintalah Tuhan yang hadir itu untuk campur tangan dalam segala apa yang kita hadapi dan kerjakan. Usaha yang sedang kita bangun atau rintis, pekerjaan di kantor, rumah tangga, pelayanan, dan segala apapun juga, undang Tuhan Yesus untuk campur tangan, dan lihatlah perbedaannya. Jika Tuhan hadir di situ, segalanya berubah menjadi baik.
Kita baca Yehezkiel 48 ayat yang ke-35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Kehadiran Tuhan melahirkan perbedaan. Jika Tuhan Yesus ada dan hadir dalam hidup kita, segalanya akan berubah menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih damai. Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, kuasanya nyata, percayalah kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.